Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali dengan saya Lutfi Haji Muhammad Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita tentang Nabi Sulaiman. Ketika itu diceritakan dalam surat An-Naml. Pada suatu hari Nabi Sulaiman beserta para pasukannya yang terdiri dari manusia, tak ketinggalan hewan dan jin, semua berbondong-bondong berangkat dengan Nabi Sulaiman. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, berangkatlah engkau ke suatu tempat. Engkau akan menemukan sesuatu hal yang luar biasa." Nabi Sulaiman berangkatlah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu perjalanan, Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukannya, "Wahai para pembesar-pembesarku, apakah gerangan yang Allah akan perlihatkan kepada kita?" "Wahai Baginda, sampai saat ini aku belum bisa mengatakan apa-apa karena belum mengetahui sesuatu yang Allah akan tunjukkan kepada kita." Selanjutnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada salah satu, "Siapa di antara kalian yang dapat masuk kepada kedalaman laut?" Mengangkat tanganlah salah satu dari pasukan Nabi Sulaiman yang namanya ada di dalam Al-Quran, Jin Ifrit, masuk ke kedalaman laut. Ternyata di kedalaman laut dia tidak menemukan apa-apa. "Wahai Baginda, aku tidak menemukan apa-apa." Dilanjutkan dengan Jin Ifrit yang lebih hebat lagi, masuk sampai ke dasar laut yang paling dalam, tapi nihil. Jin Ifrit pun tidak mendapatkan hal itu. Kemudian salah satu dari pasukannya Nabi Sulaiman yang bernama Asif Barkhiyah, dialah ahli kitab, dengan kecerdasan cukup mengangkat tangan, "Ya Allah, ya Rabb, keluarkan apa yang ada di lautan yang engkau sembunyikan, ya Allah." Tiba-tiba air beriak, ombak yang sangat dahsyat, keluarlah kubah yang sangat besar ke atas permukaan laut. Di situ terdapat kubah yang sangat besar dengan 4 pintu. Kemudian mencoba ingin masuk melihat. Ternyata di dalam kubah yang sangat besar terdapat salah seorang anak muda yang sedang sholat. Kemudian si anak muda ini mengetahui bahwa Nabi Sulaiman beserta pasukannya ada di belakang, ingin memberikan salam. Jawablah oleh pemuda tadi, "Waalaikumsalam ya Nabiullah Nabi Sulaiman." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sama halnya ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan kerajaan Ratu Balqis di dalam surat An-Naml. Ketika itu Nabi Sulaiman mencoba bertanya kepada pasukannya, "Ya ayyuhal mala, wahai para pengikut-pengikutku, wahai para pembesar-pembesarku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin." Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balqis di hadapanku sebelum mereka menyerahkan diri kepadaku? Kemudian Jin Ifrit yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, "Wa qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." "Wahai Sulaiman, aku akan pindahkan kerajaan Ratu Balqis sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu." Masya Allah, sekelebatan dari duduk sampai berdiri, Jin Ifrit bisa memindahkan kerajaan Ratu Balqis yang sangat jauh dari negeri Yaman ke negeri Palestina. Tapi di antara yang tercepat ada yang lebih cepat lagi, Asif Barkhiyah, yaitu ahli kitab. "Wa qala ilmun minal kitab ya Sulaiman ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk." Akan aku datangkan kerajaan Ratu Balqis sebelum matamu berkedip. Masya Allah.
Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Tatkala Nabi Sulaiman berkedip, ada kerajaan yang sangat hebat, sangat megah. Itulah kerajaan Ratu Balqis. Siapa yang memindahkan? Asif bin Barkhiyah. Dialah ahlul kitab yang telah memindahkan dalam sekelebatan. Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berkata, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini karena karunia dari Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku akan bersyukur ataukah aku akan kufur. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Kaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hasil cerita Nabi Sulaiman ini bahwa kehidupan kita di dunia ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur, akan aku tambahkan nikmatku kepada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila engkau bersyukur, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Apabila engkau kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Baik para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah kisah Nabi Sulaiman. Semoga mengatakan kepada kita semua kebaikan, kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.